Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya, ulangi lagi ya, biar semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, baik. Sebelumnya Ibu memperkenalkan diri dulu, ya. Ibu dengan Ibu Imas Rohayati. Ibu mengajar di SMP Negeri 3 Pamuara. Ibu dari LPTK, PPG, Program Pendidikan Profesi Guru, yaitu dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Ya, itu LPTK ibunya. Ya, baik. Selanjutnya, ya, untuk sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, yaitu Ibu silakan dipimpin oleh KM untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan oleh KM pimpin. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Ya, baik, terima kasih untuk KM sudah memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya yaitu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk hari ini hadir semua? Iya, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Sudah ada di kelas ya. Baik, selanjutnya yaitu coba dicek terlebih dahulu di bawah meja, di bawah kursi, apakah ada sampah? Tidak ada? Iya, baik, bagus sekali, tidak ada. Alhamdulillah sudah bersih kelasnya. Selanjutnya semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu nasionalisme, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik, silakan duduk kembali. Tadi sudah menyanyikan lagu nasionalisme, yaitu berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Selanjutnya yaitu untuk membangkitkan motivasi untuk belajar hari ini.
berdiri kembali, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat untuk mulai pelajaran hari ini. Ya, nanti begini ya, tepuk semangat. Oke, sudah siap? Yuk, kita mulai tepuk semangat. Semangat. Iya, bagus ya. Mau diulang kembali? Iya, ulangi ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Iya, baik, terima kasih. Silakan dulu kembali. Ya, lanjut. Baik, lanjut selanjutnya yaitu sebelum memulai kegiatan pelajaran hari ini, yaitu tentang menulis teks berita, Ibu akan bertanya dulu untuk pertemuan yang minggu kemarin. Apakah masih ingat? Yaitu tentang apa? Yaitu tentang struktur teks berita dan kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Coba siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menyebutkan apa itu struktur teks berita? Dalam kurikulum 2013, struktur berita terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepala berita. Pada bagian kepala berita berisi keterangan mengenai unsur berita berupa apa, siapa, kapan, dan di mana. 2. Tubuh berita. Pada bagian tubuh berita mengandung penjelasan mengenai unsur berita tentang mengapa dan bagaimana. Dan terakhir, ekor berita. Bagian ekor berita memuat informasi tambahan terkait dengan kepala dan tubuh berita. Bagian ini memuat informasi tambahan mengenai isi berita. Baik, terima kasih untuk Naila. Selanjutnya ada yang mau menyebutkan apa itu kaidah-kaidah kebahasaan teks berita? Silakan. Kaidah kebahasaan teks berita. A. Bahasa baku tidak baku. B. Kalimat langsung dan tidak langsung. C. Konjungsi dan temporal. D. Konjungsi temporal dan sederajat. E. Konjungsi temporal tidak sederajat. Bagus, terima kasih ya Ali sudah menyebutkan apa pelajaran minggu lalu, yaitu tentang struktur teks berita dan kaidah kebahasaan teks berita. Baik, selanjutnya kita ke materi yaitu menulis teks berita. Ya, silakan diperhatikan terlebih dahulu selanjutnya yang Ibu tampilkan di depan. Ini yaitu menulis teks berita. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis teks berita dan teks berita. Ya, selanjutnya indikator yaitu 4.2.1 yaitu pertama merancang perumusan data dan informasi dalam bentuk berita dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat. Yang kedua, indikator yang kedua 4.2.2 yaitu menyusun teks berita secara tulis dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita secara tepat. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. 1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, merancang perumusan data dan informasi dalam bentuk berita dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, yaitu menyusun teks berita secara tulis dengan memperhatikan unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita dengan tepat. Selanjutnya yaitu jenis
penilaian pembelajaran pertama nanti yang akan dinilai yaitu pertama 1 sikap spiritual, yang kedua pengetahuan, yang ketiga yaitu sikap sosial. Ini ada salah satu contoh teks berita yaitu tentang gempa susulan kembali mengguncang Cianjur Minggu subuh hari, ya. Yaitu mengenai gempa di Cianjur, ya. Ini adalah salah satu seorang responden, ya. Dengar berita, silakan disimak baik-baik. Dan persis tadi seperti paket berita yang sebelumnya disampaikan tentang perjuangan tim SAR yang melakukan evakuasi. Tadi kami pantau dari ketinggian sekitar 50 meter di bawah saya. Ya, ini ada sekitar ya kurang lebih 50 tim gabungan dari Basarnas, kemudian BNPB, TNI Polri yang sedang melakukan evakuasi. Dan pada saat ada gempa 5 menit yang lalu, mereka juga dalam posisi yang bingung antara mau berlari, tapi setelah tadi hilang sekitar gerakan 3 magnitudo, mereka kembali bekerja lagi. Ya, dilema mungkin mereka ada sisi untuk mereka takut, tapi di sisi yang lain mereka harus tetap menjalankan tanggung jawab. Lebih dari itu sebetulnya amanah dan nurani mereka untuk menolong korban yang saat ini masih tertimbun dengan material gempa ini. Nah, pemirsa, di titik ini lebih dikenal dengan warung sate Sinta. Ini masih difokuskan pencarian pada hari ini. Rencananya juga akan ditargetkan selesai pada hari ini, sehingga di hari kemudian ini bisa difokuskan pada 2 tempat lainnya, yaitu yang ada di Kampung Cicadas dan juga di Kampung Cijedil di RT 3. Saya mengajak Anda berbincang dengan komandan tim evakuasi ada di sini. Sudah bersama dengan saya Mas Priyo. Mas Priyo, maaf ya Mas, mengganggu sedikit ini waktu untuk proses evakuasinya. Mas Priyo, pertama Personil tim gabungan dikerahkannya untuk membantu korban gempa. yang mencurigai daerah korban, sehingga kita betul-betul akan area warung sate Sinta dan fix dinyatakan Yang bisa dilihat di depan yaitu ditemukannya sebuah jenazah, ya, jenazah korban gempa. Nah, mulai hari ini juga kemarin sudah disampaikan oleh Kepala BNPB dan juga Pak Bupati Cianjur untuk perkembangan lainnya. Ini masalah relokasi bagi rumah yang tetap ingin melakukan ataupun mengungsi di daerah rumah, mengungsi di tim khusus atau disebut Ya, ini adalah tempat pengungsian dari korban gempa yang terlanjur, ya, itu bisa untuk bertahan selama 3 hari. Selanjutnya hari ini juga dari beberapa kecamatan, mungkin, ya. untuk relawan untuk menangani masalah kesehatan. Kemarin dari tim Kemenkes, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes itu Sumar Jaya, mereka mengatakan obat-obat ini akan dibawa oleh tim relawan yang nantinya akan dibagikan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang saat ini sudah mulai mencuat di lokasi-lokasi pengungsian. Sementara itu Bupati Bali. Ya, baik, itu adalah salah satu Dari sebelumnya, aku harus berani tentang gempa yang terjadi di Cianjur, ya. Banyak ada yang sebelumnya. Ya, baik, selanjutnya dilanjutkan kembali ke dalam saling lihat, yaitu untuk contoh teks berita di sini ada gempa susulan kembali puncak Cianjur Minggu subuh hari. Ya, di situ Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kembali mencatat adanya gempa susulan yang mengguncang daerah Cianjur pada Minggu pada tanggal 27 bulan 11 2022 subuh hari. Ya, itu adalah contoh teksnya, ya. Selanjutnya di situ ada unsur-unsur
unsur-unsur teks berita, yaitu apa saja unsur-unsur teks berita 5W 1H. Yang pertama apa itu? A. Silakan dibaca peristiwa apa yang terjadi dalam berita, yaitu what, ya. What yang pertama itu artinya apa? Yaitu apa? Isinya gempa susulan kembali puncak Cianjur Minggu subuh hari. Selanjutnya yang poin B apa itu? Iya, siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut, yaitu who. Siapa di situ adalah BMKG, para petugas BNPB dan para BNPB, yaitu Letjen TNI Suharyanto. Ya, selanjutnya poin C apa itu? Kapan peristiwa tersebut berlangsung, yaitu when. When itu yaitu pada minggu 27 bulan 11 tahun 2022 subuh hari. Poin D apa itu? Ya, di mana peristiwa itu berlangsung, yaitu where. Yaitu di mana? Wilayah Cianjur, Cilaku, Karangtengah dan Baru Kondang. Selanjutnya poin E apa? Mengapa peristiwa tersebut terjadi atau why? Yaitu ya why. BMKG mencatat gempa dengan kekuatan magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Cianjur dengan posisi 7 km sebelah barat daya daerah itu pada pukul 4:20 waktu Indonesia Barat. Terakhir, bagaimana kelangsungan peristiwa tersebut atau how? Ya, yaitu diketahui berdasarkan laporan Kepala Suharyanto per hari Jumat tanggal 25 November 2022 tercatat iya, itu adalah jawaban dari 5W 1H. B pertama yaitu apa? What. Yang kedua ya, yang kedua when, ya. Yang ketiga where, yang keempat ya. Yang keempat ya, where, why, terus terakhir how. Ya, selanjutnya apakah kalian tahu cara menulis teks berita? Ya, tadi sudah ditampilkan itu menulis. Selanjutnya, menulis berita merupakan suatu upaya untuk bercerita, menerangkan atau menyampaikan informasi suatu peristiwa dalam bentuk tertulis. Dalam menulis teks berita, informasi yang ditulis merupakan fakta, bukan opini. Selain itu, teks berita disusun prinsip 5W 1H. Apa saja itu? Iya. Terus menulis berita pertama-tama diperlukan penemuan peristiwa yang akan dijadikan sebuah berita, ya. Terus kemudian pencarian informasi, pencatatan, pembuatan kerangka berita, penulisan isi berita, dan penyuntingan berita agar berita yang ditulis sesuai dengan kaidah yang berlaku di Indonesia. Yaitu selanjutnya, iya, baik. Ibu akan bagi 3 kelompok untuk selanjutnya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dibuka buku dan peserta didik, ya. Nanti untuk pertemuan pertama kalian nanti tentukan 5 unsur 5W 1H, ya. 5W 1H. Yaitu tadi apa? What, when, ya. What, where, when, who, why, how. Ya, itu nanti untuk yang pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang kedua kalian nanti menentukan struktur struktur teks berita, ya, yaitu terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita.
Ya, Ibu sudah bagikan LKPD-nya, silakan kalian dilihat LKPD untuk pertemuan pertama, yaitu tentang menentukan unsur 5W1H. Ya, silakan diisi terlebih dahulu untuk jawabannya. LKPD yang sudah Ibu tugaskan. Ya. Ya, kalian sudah membuat sebuah teks berita ya untuk kelompok 1, yaitu apa di situ judulnya? Minggu lalu sudah ditugaskan kalian untuk membuat sebuah teks berita untuk sumber berita mulai dari YouTube, dari media sosial yang lain ya. Untuk kelompok 1 yaitu tentang viral supporter baku hantam bendera naik speaker di wilayah Indonesia, PS Thailand, polisi juga laporan. Itu adalah kelompok 1. Kelompok 2 yaitu judulnya apa? Ayah viral hajar anak di Jaksel, dipolisikan oleh mantan istri. Itu kelompok 2 ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 itu apa judulnya? Presiden Jokowi dan Ridwan Kamil penasaran mencoba mainan kalkulator yang lagi viral. Itu untuk kelompok 3 ya. Ya, silakan diisi LKPD-nya ya. Itu adalah tugas di kelompok. Selanjutnya nanti ada tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berpresentasi tentang viral supporter baku hantam bendera naik speaker di laga Indonesia PS Thailand. Judul: viral supporter baku hantam negara naik speaker di laga Indonesia PS Thailand, polisi tunggu laporan. Narasumber: Liputan Langsung Jakarta. Terjadi keributan di tribun penonton saat timnas Indonesia melawan Thailand pada laga Piala AFF 2002 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUB GBK Senayan Jakarta 2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUB GBK Senayan Jakarta 3 kapan? Kamis 29 bulan 12 2022. 4 siapa? Penonton antara supporter Indonesia. Mengapa? Keributan bermula saat seorang pria berbaju putih dan topi hitam berdiri di atas sedan speaker tribun stadion sambil menyemangati pemain timnas Indonesia yang berlaga. Tiba-tiba seorang penonton lain mendekati pria tersebut sambil memegang pundaknya. Entah apa yang mereka bicarakan. Nah, bagaimana? Tak berselang lama seorang penonton yang mengenakan sweater hitam menghampiri pria bertopi tersebut. Tanpa basa-basi, ia menarik pria tersebut dari atas speaker ke dalam tribun penonton.
Baku Hantam pun tak terhindarkan hingga menyedot perhatian supporter lain pada laga Indonesia vs Thailand itu. Ini adalah hasil berita dari kelompok 1, yaitu tentang viral supporter baku hantam gelaran speaker di laga Indonesia vs Thailand. Indonesia vs Thailand, polisi tunggu laporan. Ya, ini adalah hasil kerja kelompok 1. Ya, bisa dilihat di situ, yaitu untuk nomornya dari 6.com Jakarta ya. Di situ terjadi supporter baku hantam ya. Ini adalah hasil dari kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk strukturnya. Pertemuan kedua yaitu tentang struktur teks berita. Pertemuan selanjutnya, struktur teks berita. Suara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mencatat adanya gempa susulan yang mengguncang daerah Cianjur pada Minggu 27/9/2022 subuh hari. BMKG mencatat gempa dengan kekuatan magnitudo 2,4 mengguncang Kabupaten Cianjur dengan posisi 7 km sebelah barat daya daerah itu pada pukul 4.20 waktu Indonesia. Menurut BMKG, gempa itu berpusat di darat dengan kedalaman sekitar 10 jumlah gempa susulan memang masih terus muncul pasca terjadinya jumlah korban yang belum ditemukan diketahui berdasarkan laporan Kepala BMKG tanggal 25 November 2022 tercatat ada 310 orang meninggal dunia akibat gempa Cianjur, sementara ada 24 orang yang belum ditemukan. Kami ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan berita yang berjudul Ayah Viral Hajar Anak di Jaksel, Polisikan Balik Mantan Istri. Ya, judulnya Ayah Viral Hajar Anak di Jaksel, Polisikan Balik Mantan Istri. Narasumbernya dari newdetik.com. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa disingkat KDRT di Jakarta Selatan yang diduga dilakukan Riz kepada mantan istri dan kedua anaknya. Kejadiannya saat dihubungi Detikcom Jumat tanggal 23 bulan 12 tahun 2022
kata Henry kepada wartawan. Riz kepada mantan istri dan kedua anaknya memasuki babak baru. Riz melaporkan balik mantan istrinya yang berinisial K tersebut ke Polda Metro Jaya. Pengacara Riz, Henry Kurnia, dan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Riz belum jadi tersangka. Sebelumnya kasus KDRT yang dilakukan oleh Riz kepada mantan istri dan kedua anaknya termasuk dalam penyelidikan. Polisi menyatakan ada unsur pidana terkait kasus dilaporkan mantan istri Riz itu. Tapi Riz belum ditetapkan sebagai tersangka. Masih saksi terlapor, tapi ini sudah periksa yang lain. Kita sudah periksa orang lain, kata hasil Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dihubungi Detikcom Jumat tanggal 23 bulan 12. Kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Polisi Kami ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya kelompok 2 silakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan berita yang berjudul Ayah Viral Hajar Anak di Jaksel, Polisikan Balik Mantan Istri. Ya, judulnya Ayah Viral Hajar Anak di Jaksel, Polisikan Balik Mantan Istri. Narasumbernya dari newdetik.com. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau yang bisa disingkat KDRT di Jakarta Selatan yang diduga dilakukan Riz kepada mantan istri dan kedua anaknya. Kejadiannya saat dihubungi Detikcom Jumat tanggal 23 bulan 12 tahun 2022, kata Henry kepada wartawan. Riz kepada mantan istri dan kedua anaknya memasuki babak baru. Riz melaporkan balik mantan istrinya yang berinisial K tersebut ke Polda Metro Jaya. Pengacara Riz, Henry Kurnia, dan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Riz belum jadi tersangka. Sebelumnya kasus KDRT yang dilakukan oleh Riz kepada mantan istri dan kedua anaknya termasuk dalam penyelidikan. Polisi menyatakan ada unsur pidana terkait kasus dilaporkan mantan istri Riz itu. Tapi Riz belum ditetapkan sebagai tersangka. Masih saksi terlapor, tapi ini sudah periksa yang lain. Kita sudah periksa orang lain, kata hasil Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi saat dihubungi Detikcom Jumat tanggal 23 bulan 12. Kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Polisi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya, bagus ya presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Berikutnya berjudul Presiden Jokowi dan Ridwan Kamil penasaran mencoba mainan lato-lato yang lagi bergerak. Ini dari kelompok 3. Silakan tentukan 5W unsur-unsur teks berikutnya 5W 1H.
Presiden Jokowi dan Ridwan Kamil penasaran mencoba main lato-lato yang lagi viral. Narasumber liputan 6. Data atau informasi. 1. Apa? Mainan lato-lato alias nok-nok belakangan ini sedang viral dan banyak dimainkan anak-anak, bahkan sampai orang dewasa. Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi bahkan dibuat penasaran dengan mainan satu ini. 2. Di mana? Pasar di Subang, Jawa Barat. Kapan? Pada Selasa tanggal 27 Desember 2022. 4. Siapa? Presiden Jokowi beserta istri Iriana Jokowi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan seorang anak. 5. Mengapa? Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan dibuat penasaran dengan mainan satu ini. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam unggahan pada Selasa tanggal 27 Desember 2022 itu, Jokowi terlihat menjajal nok-nok alias lato-lato ketika mengunjungi salah satu pasar di Subang, Jawa Barat bersama sang istri Iriana Jokowi. Main nok-nok bareng Presiden dan Gubernur. Tulis Ridwan Kamil dalam keterangan video unggahannya. Dalam video itu, Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana panjang hitam bermain lato-lato setelah seorang anak. Memamerkan kemampuan bermain lato-lato terlebih dahulu. Jokowi kemudian mencoba memainkan lato-lato, namun ia tidak bisa mengikuti trik bermain lato-lato yang dipamerkan oleh anak tersebut. 6. Bagaimana? Aksi Jokowi bermain lato-lato itu pun mengundang gelak tawa masyarakat yang menyaksikannya. Setelah itu, Ridwan Kamil yang mengenakan baju dinas berwarna coklat muda juga tak mau ketinggalan. Pria yang biasa disapa Kang Emil itu mengikut menjajal permainan lato-lato. Namun yang dimainkan Ridwan Kamil terlihat beda karena memiliki 4 bola bukan 2 bola seperti biasanya. Ia bilang lato-lato miliknya dinamai Pak Wujud Nok-Nok. Sayangnya, meski terlihat sudah percaya diri, Kang Emil juga gagal memainkan lato-lato tersebut. Struktur teks berita. Kepala berita. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih dari kelompok terakhir. Ya, beri tepuk tangan. Selanjutnya kita menanggapi bagaimana penampilan dari masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang mau menanggapi? Silakan untuk penampilan dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 kayaknya masih grogi banget gitu kan, jadi cara penyampaiannya kurang enak lah gitu kan didengarnya. Nah untuk kelompok 3 tadi sempat keliru, dia bilang kelompok 4, padahal kan di sini cuma ada 3 kelompok. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Ya, itu. Selanjutnya Ibu akan melihat ya untuk dari penampilan masing-masing kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk penampilan terbaik ya, yaitu kira-kira siapa yang paling baik di antara masing-masing kelompok. Untuk kelompok terbaik yang sudah dipresentasikan ke depan yaitu kelompok 1, 2, 3. Iya, baik. Kira-kira kelompok berapa? Iya, untuk yang penampilan terbaik yaitu diraih oleh
Ya itu. Kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, selanjutnya untuk terakhir yaitu kita menyimpulkan bersama-sama apa kesimpulan untuk materi kali ini, yaitu tentang apa? Langkah-langkah menulis teks berita dan juga cara bagaimana menulis teks berita. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Langkah-langkah menulis teks berita. 1. Menentukan topik peristiwa seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. 2. Mendatangi sumber berita, yaitu dengan mengamati langsung atau mewawancarai orang yang memiliki hubungan dengan berita itu. 3. Mencatat fakta-fakta dari hasil pengamatan atau berpola 15 hal. 4. Mengembangkan catatan itu menjadi teks berita yang utuh dan disajikan mulai dari yang penting ke kurang penting. Terima kasih untuk kelompok 2 yaitu oleh Marisa sudah menyimpulkan yaitu tentang langkah-langkah menulis teks berita. Selanjutnya 3. Pencatatan tentang beritanya. 4. Pembuatan kerangka berita. 5. Penulisan isi berita. dan kita ucapkan alhamdulillah. Ya, silakan dipimpin oleh kalian kita menutup pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih oleh kalian yang sudah dipimpin berdoa. Mari kita menutup sekali lagi untuk menutup pembelajaran ini mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.